warga Sundanis. Baso. Ya, ini ada siapa aja yang belum hadir ya? Baru 21 orang, Ibu. Aflah ngecek yang belum hadir siapa nggak? Ardiansyah Rekian, Bu. Belum ada. Hah? Ardiansyah Rekian. Bisa di-record nggak? Gmail. Nah, nge-record, Ibu. Hah? Bisa nggak? Sama Nay, Ibu, di-record. Ya. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan hormon ya, karena pekan depan kita udah mulai UTS. Masyarakat nanti dia pakai aplikasinya tuh kayak apa? Oh, kalau gitu langsung aja dibikin yang tadi bisa. Buat aplikasi dia mau menjual ini atau mau 24 berarti ada 3 orang ya yang belum ya. 23 orang. Oke, teman-teman, ada yang tahu hormon apa yang dalam pikiran teman-teman tuh hormon? ada snack baru dari Ayo. Suara ibu kedengaran nggak? Ibu, mohon maaf, suaranya kurang jelas. Putus, Bu. Jelas. Putus-putus. Bentar-bentar. Yang penting bisa cek suaranya apa lebih baik? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nggak keluar ke sini ya. Suara merekanya tetap suara saya masuk ke sana, tapi suara mereka nggak masuk ke sini. Hah? Itu ada pengaturannya nggak? ada sih, harusnya bisa langsung pakai. Kayaknya emang gitu. Headsetnya aduh. Oke, ya udah nggak apa-apa deh. Oke, apa biar saya kedengaran kok dari ini. Yang penting mereka dengar suara saya jelas. Makasih ya. Oke, nah teman-teman, kita akan mempelajari ini dan ini cukup menarik ya kalau kita tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Oke, teman-teman, yang kalau mendengar kata hormon, apa yang dipikirkan? Atau hormon jenis apa yang teman-teman ketahui? Hormon pertumbuhan, Bu. Terus hormon pertumbuhan, Testosteron, Bu. Hormon waktu menstruasi. testosteron, menstruasi, kayak gitu ya. Oke. Nah, apa hubungannya hormon dengan biokimia? Nanti soalnya di hari ya di materi fisiologi itu juga membahas
hormon. Kenapa di biokim kita apa? Core dari ilmu biokimia itu mempelajari apa? Struktur dan fungsi ya. Nah, penyusun makhluk hidup. Nah, kita langsung ke ini aja ya. Nah, ternyata hormon itu kan dia itu berupa cairan ya. Cairan yang dihasil atau senyawa ya atau molekul yang dihasilkan oleh suatu kelenjar. Nah, dia nanti dikeluarkan ke aliran darah, nanti dibawa ke jaringan yang membutuhkan. Nah, nanti harus ada reseptornya ya. Nah, hormon ini sangat-sangat penting atau esensial ya buat makhluk hidup karena dia yang mengkoordinir aktivitas metabolisme kita. Misalnya mau tadi ya pertumbuhan, maka harus ada pertumbuhan, ada metabolisme atau aktivitas hormon apa namanya reproduksi, maka harus ada hormon reproduksi atau kayak misalnya tadi apa menstruasi gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, hampir semua proses di dalam organisme itu diatur oleh hormon, bahkan bisa lebih dari satu. Nah, ya. Nah, hormon itu berasal dari bahasa Yunani artinya menimbulkan atau membangkitkan. Makanya ada misalnya apa kayak merangsang. Nah, itu adalah kerja hormon. Kita kaget gitu ya. Karena ada rangsangan dari luar yang suara keras. Wah, kaget. Nah, itu adalah aksi dari hormon. Hormon itu berupa apa sih? Chemical. Chemical itu berarti senyawa kimia, ya. Senyawa kimia, tapi dia membawa pesan. Pesannya itu dari mana? Ya dari rangsangan yang datang dari luar nanti akan diterima oleh reseptor ya. Nah, dia disekresikan oleh sejenis jaringan yaitu kelenjar. Nah, di nah hormon ini dalam jumlah yang sangat kecil sebetulnya ya sehingga tapi spesifik menuju target yang diinginkan. Jadi nggak diproduksi secara berlebihan gitu ya karena based on itu sebentar ya untuk mematangkan ini ya untuk mematangkan kan ya kayak udah nggak efektif ya. Saya mau isi dulu ya. Nah, oke. Jadi hormon itu dihasilkan dalam jumlah yang kecil tapi langsung menuju ke target. Ya. Nah, ini pokoknya dia signaling hormonal ya. Jadi membawa pesan dialirkan melalui pembuluh darah, nanti ada nah ini ya ke jaringan. Jadi seperti sistem syaraf gitu. Apa namanya? Reseptor, ada kayak impuls saraf ya, ada reseptor, ada penerima, serah terima gitu ya. Nah, yang bulat-bulat ini itu adalah hormonnya gitu. Ya. Nah, ini pembuluh darahnya nanti dikeluarkan ya. Terus nanti ada diterima. Nah, saya mau buka lagi. Bentar teman-teman sedikit.
lemon with belum Ya. ini mau dibekal nggak? Kalau enggak mau ngomong gitu. Ini punya siapa kan? Sama mengerti kok, santai. Saya ke situ ya. Dek, ini gimana? Apa-apa dibawa aja. Besok ya. Iya, nggak mau agak prepare. Iya, jam 4. Itu ya. Ya, tadi ditutup dulu. Masih on teman-teman? Masih Bu. Masih. Aduh, di suaranya nggak keluar ya. Oke. Nah, ini ya untuk mekanisme lebih lengkapnya, ini sebetulnya nanti di fisiologi ya. Kalau kita ke ininya, ke struktur dan fungsi hormonnya ya berdasarkan biokimianya. Oke. Nah, kalau di bidang kedokteran, jadi endokrinologi ini cabang ilmu kedokteran ya, yang khusus mempelajari hormon dan aktivitasnya. Nah, kenapa sih namanya endokrin? Karena hormon itu tadi gimana cara kerjanya? Disekresikan atau dikeluarkan, lalu lalu masuk ke dalam apa? Ke dalam sel reseptornya, ya gitu. Karena membawa pesan. Nah, ini juga ada di materi Pak Hari. Nanti endokrin itu ada. Ada endokrin, kalau ya endokrin itu ada parakrin, autokrin. Kalau parakrin itu sel yang parakrin itu sel yang berdekatan ya, tapi berbeda. Kalau autokrin itu hormon yang dikeluarkan untuk si sel itu sendiri. Nah, fungsi sel itu sangat banyak ya, mengatur pertumbuhan, denyut jantung, tekanan darah, fungsi ginjal, sekresi, bahkan stres ada ya. Ada hormon stres ya enggak? Ada hormon bahagia ya enggak? Ada hormon sedih. Nah, semua itu diatur oleh hormon. Ada hormon laktasi, menstruasi, seksual perempuan, seksual wanita, perempuan wanita laki-laki ya banyak. Nah ini. Nah, penghasil kelenjar utama pengatur utama hormon itu ada di otak ya. Nah, sehingga di sini kesehatan otak gitu ya. Gitu ya. Makanya jangan kurang minum. Terus jangan kurang sholat. Kan sujud ya. Sujud itu kita kalau teman-teman udah ada yang menyimak yang kuliah umum anti pornografi itu, kata dokter siapa yang laki-laki ya. Jadi itu satu-satunya gerakan di mana maksudnya otak kita itu kan ada di atas jantung ya. Ya enggak? Ada di atas jantung. Bagaimana jantung bisa memompakan darah atau oksigen ke atas? Itu kan sangat berat kerjanya. Tapi dengan adanya aktivitas sholat, itu betul-betul membantu. Itu sujud itu adalah posisi di mana otak itu ada di bawah jantung. Ya enggak? Otak ada di bawah jantung sehingga oksigen sangat mudah untuk mencapai ke otak itu ya, seperti itu. Jadi dan itu kita ulangi setiap 5 kali dalam sehari ya tuh. Nah, silakan ini kita lewat ya jenis-jenis hormon dan sebagainya. Ini eh cara hormon itu seperti cara kerja
enzim nanti ya, cara kerja enzim dalam sistem metabolisme. Jadi kalau misalnya dia sudah mendapatkan respon ya, nanti si apa namanya dia akan mengeluarkan umpan balik negatif gitu ya. Jadi misalnya hormonnya sudah dihasilkan, nanti si hormon apa namanya si hormon ini yang akan menghambat kelenjar sebelumnya untuk stop memproduksi hormon tersebut. Makanya feedback negatif feedback ya, atau umpan balik negatif ya. Nah, ini ketika hormon tiroid sudah cukup tinggi, nanti si hormon tiroid ini yang akan menghentikan hipotalamus untuk mengeluarkan hormon untuk menghasilkan hormon tiroid. Jadi nih, dari hipotalamus, tirotropin hormon, TSH, baru tiroid. Jadi untuk menghasilkan satu hormon itu kadang memerlukan hormon yang lain juga gitu. Makanya tadi katanya dalam satu metabolisme itu bisa memerlukan 1 sampai 2 atau bahkan lebih hormon ya. Nah, kita langsung ke core-nya ini ya. Hormon itu ada 3 jenis ya. Hormon apa? Peptida, amina, dan steroid. Peptida itu apa? Peptida berasal dari kata teman-teman belajar asam amino kan? Belajar. Nah, satu asam amino dengan satu asam amino yang lain dihubungkan, nama ikatannya apa? Ikatan Peptida. Nah, ikatan peptida. Jadi hormon peptida itu seperti protein pendek. Jadi beberapa asam amino ya bergabung menjadi peptida. Jadi peptida itu protein pendek ya. Nah, hormon amina ini berarti dia asam amino ya. Asam amino yang lebih pendek dari peptida ya. Nah, lalu yang ketiga hormon steroid. Steroid itu apa? Ada yang pernah dengar steroid? Ada yang pernah dengar nggak steroid? Steroid. Kayak kelenjar bukan, Bu? Bukan. Nah, kolesterol. Pernah dengar kata kolesterol? Pernah. Kolesterol itu adalah merupakan senyawa steroid. Nah, jadi steroid itu ya bahan kimia atau senyawa. Ya. Sebentar ya. Suka kawur. Ya, jadi kalau hormon peptida dan amina itu berarti tersusun atas asam amino ya. Kalau hormon steroid itu sterol. Sterol itu senyawa sterol, kolesterol. Kan pernah ya sama Bu Nelis ya di lipid ya. Nah, itu merupakan senyawa lemak ya. Lemak. Ya, lemak atau lipid. Nah, jadi kita jangan menghindari lemak karena kita membutuhkan lemak. Ada orang yang misalnya diet ya, saya nggak mau makan lemak sama sekali. Padahal tubuh kita perlu memproduksi hormon dan hormon itu terbuat dari lemak. Nah, ini contoh hormon ya berdasarkan nyusunnya tadi. Yang hormon peptida, nah ini kan protein ya, proteinnya tapi kalau protein yang kayak enzim waktu itu kan sangat kompleks dari ini ya, sampai tersier bahkan kuartener ya. Nah kalau ini paling 2 untai gitu. Ini contoh ini hormon insulin ya. Nah, misalnya 2 untai asam amino yang pendek menjadi hormon insulin. Ini hormon amina. Kalau lihat ini ada berapa senyawa, ada berapa senyawa? 3. Ada 3 ya, 3 asam amino. Nah, ini hormon adrenalin.
hormon yang bikin kita kaget gitu ya. Atau stres gitu ya. Dalam suasana yang gitu. Kuis, udah pada belajar belum kuis? Ibu belum nyiapin ternyata. Miss Anjim nanti disatuin sama hormon ya. Nah, aduh tiba-tiba jantung berdebar gitu. Nah, itu hormon adrenalin. Ini termasuk senyawa amina ya. Nah, kalau yang contoh steroid nih. Kalau steroid itu senyawa organik kan kayak gini sterol, kolesterol, fitosterol dan sebagainya. Ininya banyak yang segi 5, segi 6 gini. Nah, ini adalah contohnya hormon-hormon kelamin itu adalah hormon steroid. Makanya apalagi di masa pertumbuhan, kadang suka miris ya. Misalnya yang pengen kurus gitu ya, dia menghindari makan lemak pada akhirnya rambutnya rontok, terus juga pokoknya metabolismenya terganggu lah ya. Sehingga ya nggak akan, padahal di masa pertumbuhan itu perlu ya untuk pembentukan rahim, hormon-hormon hormon-hormon reproduksi lah atau apa. Nah, jadi tidak optimal karena kurang ilmu pengetahuan gitu ya. Tuh, sekarang kan banyak dokter jadi-jadian ya atau misalnya influencer yang bikin resep-resep diet ini gini turun 10 kilo atau apa gitu. Ternyata pada akhirnya jadi sakit. Bisa jadi di dia cocok, tapi kalau misalnya kita coba enggak, nah kan beda-beda ya kondisi setiap orang. Nah, jadi kalau makan itu udah pola hidup sehat, makan seimbang, rutin gitu ya. Kalau mau ya puasa, bukan kalau mau ya memang bagusnya ya puasa, istirahat yang cukup, berpikir positif, olahraga gitu ya. Nah, ini ciri-ciri hormon peptida. Peptida itu pokoknya maksimal dia 200 asam amino. Nah, lalu disintesisnya oleh sel endokrin induk sebagai prekursor. Apa itu prekursor? Nah ini nanti teman-teman harus terbiasa ya mendengar kata prekursor itu. Jadi kayak senyawa antara, kayak bahan bakunya gitu. Sebelum menjadi hormon, dia tubuh kita itu membuat namanya prohormon. Nah prohormon itu prekursornya atau zat yang setengah matang gitu. Bahan baku tapi setengah matang, paling tinggal satu reaksi aja nanti siap diproduksi jadi hormon gitu ya. Nah, prohormon ini mengandung rantai polipeptida yang lebih panjang daripada hormon aktifnya sendiri. Maksudnya kan tadi hormon aktifnya itu segini ya, 3 sampai 200 asam amino. Nah, prohormonnya itu lebih besar dari ini. Sehingga nah ini contohnya nih. Tadi kan insulin itu hormon peptida. Ya, ternyata insulinnya itu yang ini ya. Nah, yang ini terdiri dari 51 asam amino. Tapi sebelum menjadi ini, dia itu dalam bentuk apa? Proinsulin. Pro itu pra gitu ya. Insulin yang setengah matang yang belum jadi. Gitu. Yaitu 80 asam amino. Ketika tubuh kita membutuhkan hormon insulin, nah nanti si yang 80 itu akan dipotong menjadi 51. Oleh siapa? Oleh enzim. Nah, makanya ada enzim apa yang untuk memotong golongan berapa? Nah, itu ya, jadi saling berkaitan ya. Nah, sehingga aktiflah hormon insulin. Ya, hormon insulin untuk mengubah apa? Insulin itu yang kaitannya sama diabetes ya, gitu. Nah, jadi mengubah glukosa di dalam darah ya. Untuk apa? Iya, menjadi glikogen ya. Nah, nanti teman-teman pelajari ya, nanti setelah UTS masuk sama materi Bu Nelis nanti ada
kelainan metabolisme ya. Ada cat kelainan metabolisme. Nah, lalu ini udah ya. Ini udah. Nah, sehingga sifatnya apa? Sifat dari hormon peptida. Ini sama ya, peptida dan amina karena strukturnya dari asam amino, sifatnya itu sama. Nah, ini baru sifat umum hormon ya. Sifat umum hormon itu bisa bereaksi segera, bisa bereaksi lambat. Kalau adrenalin, bereaksinya cepat atau lambat? Cepat. Saat itu kita misal dapat gebrakan, wah langsung kaget. Nah itu hormonnya bekerja sangat cepat. Tapi ada, ya jadi ini beberapa detik setelah disekresikan ke aliran darah, langsung ditanggapi sama organ-organ ya, lalu si hati dia bisa mengeluarkan glukosa ke dalam darah. Hati itu kan menyimpan apa? Glikogen ya, glikogen atau cadangan makanan. Nah, makanya orang yang terlalu stres, orang yang gampang kagetan atau gampang stres gitu ya, dia gampang terjangkit penyakit. Kenapa? Karena kerja hormon adrenalinnya ini terlalu sering sehingga cadangan energi di dalam hati, di dalam otot itu dikeluarkan ke darah berupa glukosa, berarti si darahnya kelebihan glukosa itu mudah terjangkit penyakit, diabetes, jantung dan sebagainya. Makanya kita perlu menjadi orang yang kalau dalam Al-Qur'an itu nafsul mutmainnah ya, berjiwa tenang, berzikir gitu ya. Nah, itu tuh sehingga kita tidak stres, sehingga tubuh kita itu tidak boros mengeluarkan energi, bahkan si glukosa cadangan makanan kita tetap disimpan dengan baik ya. Nah, sebaliknya, ini cara kerja hormon itu tadi cepat, sekarang ada juga yang lambat. Kalau yang lambat itu hormon yang golongan steroid yang lemak. Nah, contohnya tiroid, estrogen, testosteron gitu ya. Dia bahkan bisa menghasilkan respon maksimal itu setelah berjam-jam atau bahkan berhari-hari atau bahkan lebih dari itu gitu ya. Perbedaan waktu responnya berkaitan dengan mekanisme aksinya. Kenapa sih bisa berbeda gitu? Coba berdasarkan kenapa yang amina cepat, yang steroid lambat. Teman-teman udah belajar biologi sel? Sudah. Membran sel? Sudah. Membran sel terdiri dari apa? Phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. Di situ tuh ada lipid ya? Iya. Nah, jadi ini nih. Coba teman-teman lihat ya. Nah, ini apa? Ini sel ya. Sel di dalam tubuh kita. Nah, ini kita tadi cerita hormon. Nah, jadi sel hormon ya, nih hormon di sini ada 2 jenis. Ini mau membedakan cara kerja hormon steroid dan peptida. Yang coklat ini hormon, yang merah ini hormon. Kursor ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, yang di kan hormon itu ketika bekerja itu harus ada reseptornya ya. Nah, reseptornya itu ada yang di membran sel, ada yang di dalam inti sel.
Ya, kalau yang di dalam membran sel itu untuk hormon apa? Peptida atau steroid? Ayo. Oke, gini. Steroid. Yang di Tidak. dalam membran sel untuk peptida atau steroid? Siapa yang jawab peptida? Kayak gini, ini kaitannya dengan kesamaan molekul membran sel ini terbuat dari lipid. Ya, fosfolipid bilayer berarti kebanyakannya lipid atau lemak ya. Kalau lipid larut dalam lipid enggak? Iya. Ya. Kalau larut berarti lolos. Ya. Lolos berarti bisa larut. Yang terbuat dari lipid hormon apa? Steroid. Yang terbuat dari lipid steroid. Berarti nah ini yang hormon steroid. Salah yang ini ya. Yang hormon steroid yang sebelah kiri ini atau yang coklat atau yang merah? Yang merah. Yang merah. Yang merah. Jadi kalau kita bahas dulu hormon steroid ya. Kalau yang steroid ini yang merah, dia karena lipid ketika masuk ke sel, dia masuk aja lolos gitu karena larut kan. Lemak larut dalam lemak. Sehingga dan dia masuk ke sitosol lalu masuk ke inti sel. Kenapa? Karena ternyata reseptornya ada di dalam inti sel. Dan respon dari si hormon ini ya ketika bergabung dengan reseptor dia akan menghasilkan respon dan responnya ini melibatkan transkripsi perubahan transkripsi gen yang spesifik itu ya dan melibatkan pembentukan protein yang baru. Nah, paham ya? Itu steroid. Tapi kalau misalnya hormon amina atau hormon peptida, reseptornya itu ada di membran sel. Nih reseptornya di sini. Nah, gitu. Kenapa? Dia kan protein. Protein itu tidak larut lemak, dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Tapi nanti ada second messenger di situ. Ada bawa pesan kedua interaksi antara hormon dengan reseptor ini akan mengakibatkan ini ya pompa ion sehingga terbuka dan ionnya keluar masuk. Nah, tapi si hormonnya itu nggak masuk karena ya nggak bisa larut ya. Tuh ya. Oke, kita ini dulu. Nah, tadi inilah yang menyebabkan respon dari hormon yang responnya lama hormon steroid atau hormon amina atau hormon peptida? Steroid. Kenapa? Hormon steroid yang responnya lama ya. Nah, kenapa? Karena harus mengalami proses di dalam inti sel, harus ada transkripsi gen, ada sintesis protein, baru aja nanti terasa atau terlihat responnya. Kalau yang insulin tidak ada mekanisme di dalam inti sel, jadi langsung misalnya insulin atau adrenalin, misalnya ya, langsung masuk ke dalam sel, keluarkan glukosa,
terus langsung nanti organ hati mengeluarkan, mengubah glikogen jadi glukosa, perlu enzim ini gitu. Set gitu ya, dikeluarkan glukosa gitu. Terus misalnya jantung perlu berdetak sekian ini, perlu enzim ini nih, set gitu. Luar biasa ya. Nah, seperti itu. Ini itu ya mekanisme kerjanya. Lalu ini contoh-contohnya. Apa sih yang hormon peptida? TRH, thyrotropin releasing hormone yang memacu pelepasan tirotropin yang dari atas tadi ya, dari pituitari hipotalamus kan jadi TRH, jadi TSH, jadi tiroid gitu. Itu peptida ya. Nah, ini alanin, glisin, sistein, bla 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 bla. Nah, ini kan tadi 5 berapa? Sampai 200 panjangnya ya. Terus somatostatin dan sebagainya banyak ya. Banyak. Nah, itu peptida, ini amina. Nah, amina kebanyakan ciri khasnya belakangnya min. Dopamin, noradrenalin, adrenalin. Ya, amina ini larut dalam air, makanya nggak larut dalam lemak ya, dia kan larut dalam air. Terus senyawa dopa ya. Kalau adrenalin itu yang menyebabkan kaget, kalau noradrenalin sebaliknya ya. Dopamin juga, dopamin apa ya? Yang ini pokoknya senyawa-senyawa hormon-hormon syaraf ya, katekolamin itu sebagai senyawa neurotransmitter, makanya ada orang yang Alzheimer ya, kekurangan neurotransmitter, konsumsi senyawa-senyawa amin ya, asam-asam amino yang banyak senyawa amin. Nah, tadi ya, cara kerja hormon itu harus ada reseptor yang spesifik. Jadi bisa jadi reseptornya buat insulin sama steroid sama adrenalin beda-beda. Jadi sama kayak enzim ya. Jadi enzim substrat spesifik, kalau hormon reseptornya spesifik. Lalu lokasinya tadi, kalau yang reseptornya hormon peptida dan amina itu reseptornya larut dalam air. Kalau yang steroid larut dalam lemak ya, sehingga dia bisa melewati membran sel dan masuk ke dalam inti sel. Nah, adrenalin ini disebut juga epinefrin, noradrenalin disebut norepinefrin. Dihasilkan oleh kelenjar adrenal di atas ginjal. Dia diturunkan dari tirosin melalui dopamin. Makanya senyawa-senyawa dopa ya, itu perlu untuk dikonsum. Bukan dopa, katekolamin sih. Oh iya ya, karena backbone atau bahan baku untuk memproduksi si hormon ini dari senyawa dopamin ya. Pada penyakit Parkinson, dopamin di dalam otak tidak sempurna. Dapat dikurangi atau dihilangkan dengan pemberian dopa yang merupakan prekursor dopamin. Ya benar ya, ini dijadikan obat orang yang Parkinson ya. Nah, ini hormon yang disekresikan oleh adrenal itu menanggapi stres. Kalau adrenalin dia stres, yang katekolamin ini diseimbangkan sama katekolamin ini ya. Nah, ini mekanisme kerja hormon adrenalinnya. Nah, ini ada perubahan pembentukan CAMP ya
dari ATP. Ini kalau di sini ada kan yang CAMP tadi. Oh, nah ini nih. CAMP-nya itu sebagai second messenger ya, tapi nggak mesti CAMP. Ini pada yang golongan adrenalin itu ya. Nah, sebelumnya yang lainnya bisa jadi bukan CAMP, tapi ini untuk contoh ya yang sering diinikan CAMP. Nah, jadi nanti si CAMP ini baru akan berfungsi sebagai mediator antar sel untuk mekanisme spesifiknya apa nih? Nah, tadi apakah mengubah glukosa, apakah ini kan jantung atau apa gitu kan? Nah, ini contoh ya, hormon epinefrin. Ini reseptornya di membran sel ya, di membran sel. Apa yang terjadi? Reseptornya itu beta adrenergic ya. Nah, yang terjadi nanti si protein G yang pada membran dalam dia akan terdisosiasi terdisosiasi dan bergabung dengan adenyl siklase membentuk mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP ini yang akan meningkatkan CAMP ini yang membawa pesan ke sel-sel yang lain untuk meningkatkan laju jantung, dilatasi pembuluh darah, terus pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kayak gitu ya. Nah, sehingga efeknya kita rasakan menyebabkan pelepasan glukosa dalam jumlah besar. Pokoknya ini sangat-sangat merugikan metabolisme tubuh kita. Ada pemborosan ATP dan tegang, ya, aktivitas otot menegang, gitu, mata membelalak, misalnya ya, otot-otot tegang. Itu benar-benar enggak banget ya, jangan sampai teman-teman menjadi orang yang banyak mengalami stres atau menyebabkan orang stres. Kayak ya jangan juga ya, misalnya ya kayak ibu dosen gimana tuh banyak kalau ada mahasiswa yang bermasalah, nanti mahasiswanya stres kalau dihukum gitu. Tapi kalau nggak dihukum, nanti dia nggak belajar, nggak berkembang gitu ya. Nah makanya kalau sekarang harus ya saling memahami, ya harus saling menyadari hak dan kewajiban masing-masing gitu. Jangan mau anaknya sendiri misalnya ya kayak gitu. Nah, oke, itu hormon peptida. Contoh ya, sekarang hormon steroid. Mohon maaf kita ngebut ya, temu maghrib. Hormon steroid ini karena dia adalah lipid, berarti dia larut dalam lipid. Hormon-hormon utamanya adrenal kortikal, androgen, estrogen. Nah, dia terbuat dari apa? Kalau tadi terbuat dari senyawa-senyawa dopa. Kalau hormon steroid terbuat dari kolesterol. Makanya kita mengkonsumsi telur, putih telur, kuning telur, ikan, daging, keju. Ya, itu tuh sehat ya, bukan lemak jahat. Dia itu mengandung kolesterol, nanti kolesterol ini akan membentuk progesteron. Progesteron akan sebagai bahan baku membuat kortisol, glukokortikoid, aldosteron, testosteron. Nanti testosteron itu untuk estradiol atau hormon seks ya. Dan si kortisol ini juga bagus untuk
Aduh, Ibu lupa ya hormon kortisol ini bagus atau enggak ya. Pokoknya ada penelitian ini ya, sholat tahajud terhadap hormon kortisol. Nantilah itu daripada menyesatkan ya. Kita lanjut. Nah ini, nah jadi senyawa-senyawanya sangat khas ya. Jadi kalau ngelihat senyawa-senyawa gini, maka ini senyawa-senyawa steroid. Makanya di apa namanya senyawa-senyawa alam banyak yang terpenoid gitu kan. Apa? Nah itu golongan golongan steroid atau kolesterol. Nah ini testosteron, progesteron. Lihat, testosteron, progesteron sama ya beda dikit gitu. Tapi ini yang jadi membedakan laki-laki dan perempuan hormon ini. Nanti kita lihat ya. Hormon kortikal ini merupakan hormon steroid. Nah, jadi pas hormon kortikotropin melalui pituitari anterior sebagai tanggapan terhadap keadaan stres. Oke, jadi tadi ketika stres itu selain adrenalin, si kortikotropin ini juga atau hormon steroid ini juga tapi kortikotropin ini apa? Kortikotropin namanya PIN ya. Adalah polipeptida yang terbuat dari 39 asam amino. Nah, umur paruhnya hanya 10 menit. Dia dibuat secara terus-menerus tapi langsung habis dalam 10 menit itu. Makanya kalau stres itu boros gitu. Kortikotropin ini kan kortikotropin ini berkaitan dengan reseptor pada dinding sel korteks adrenal, merangsang sel untuk menghasilkan hormon steroid yang bersifat khas. Nah, jadi si kortikotropin ini hormon yang dihasilkan untuk merangsang hormon steroid. Nah, apa hormon steroidnya? Kortikol mendorong gluconeogenesis dari asam-asam amino dan penyimpanan glikogen dalam hati, meningkatkan glukosa darah, dan menurunkan penggunaan glukosa. Nah, ini si kortikol ini menyeimbangkan. Jadi kan sama adrenalin itu diborosin, si glikogen diubah jadi glukosa, kan itu boros. Nah, sama hormon steroid, si glukosa di gluconeogenesis itu apa? Membuat si glukosa di ini kembali di saving lagi ya gitu dan menurunkan penggunaan glukosa ya. Jadi biar tidak terlalu badan kita biar tidak terlalu boros. Nah, oh ya, nah kortisol ini berarti baik ya, berarti hormon baik. Korteks adrenal mensekresi glukokortikoid seperti kortisol yang merangsang gluconeogenesis. Dan nanti pasca UTS teman-teman akan belajar gluconeogenesis, glikolisis gitu ya, glukogenesis. Nah, ini gluconeogenesis ini berarti pembentukan glukosa dari selain karbohidrat. Nah, dan menghambat respon peradangan. Kebayang kalau teman-teman banyak stres tapi kurang makan kolesterol. Atau misalnya ada orang tua kita atau siapa gitu ya. Makanya makan telur di pagi hari itu teh sehat gitu ya. Saya mah telur tuh meskipun hemat itu sehat gitu ya. Nah, misalnya kita banyak stres, kalau orang yang banyak stres itu rentan terjadi peradangan di dalam tubuhnya. Tapi kalau misalnya hormon steroidnya banyak, siap menghadang stres, dia akan menghambat respon peradangan. Nah, vitamin
vitamin D yang berfungsi sebagai sistem imun itu juga adalah merupakan hormon. Jadi vitamin D ini dihidrokalsitriol. Makanya sama kan kayak ini yang menghambat peradangan ya. Nah, vitamin D itu diperoleh dari apa? Vitamin D diperoleh dari apa? Sinar Jemur. matahari. Cahaya matahari, Bu. Cahaya matahari gitu menurun, berarti kayak hujan dong. Ada vitamin D-nya di kan vitamin D itu senyawa. Senyawa itu bisa cairan, ya enggak? Lihat teman-teman, Iya. vitamin D itu dibuat di dalam tubuh oleh sinar matahari. Bahan bakunya apa? Kolesterol, 7-dehidrokolesterol. Jadi kalau kita minum susu, makan telur, daging, nah itu tuh bahan baku vitamin D. Terus kita berjemur. Nah, kolesterol yang kita konsumsi karena kita ada sinar matahari, UV light, dan dalam tubuh kita diubah menjadi vitamin D atau kolekalsiferol. Gitu. Jadi ya ini udah anak biotek, udah belajar biokim, jadi jangan sampai sinar matahari mengandung vitamin D. Apa ada sinar matahari mah cuman gelombang cahaya. Ya, tidak ada wujudnya gitu. Cairan bukan atau apa bukan, gitu ya. Jadi vitamin D itu ya dihasilkan oleh tubuh kita, tapi harus ada sinar matahari. Ya. Nah, ingat-ingat ya, jangan sampai. Nah, dia nanti akan menghasilkan kalsitriol yang tadi dibutuhkan untuk mencegah peradangan. Yang terakhir, hormon seksual merupakan hormon steroid. Nah, ini menarik ya, androgen atau hormon seksual pria, dan estrogen, hormon seksual wanita itu merupakan senyawa steroid. Nah, asal-usul, nanti bisa belajar sama Pak Hari ya, asal-usul embriologi adrenal cortex yang menghasilkan si kedua hormon ini, yang menghasilkan androgen dan estrogen itu sama embriologinya. Jadi hormon perempuan dan hormon wanita itu berasal dari adrenal cortex yang sama. Nah, androgen sehingga apa? Nah, androgen itu selain dibuat oleh testis, dalam jumlah sedikit juga bisa dibuat oleh adrenal cortex dan ovarium. Jadi misalnya siapa yang memiliki ovarium? Perempuan. Ya, perempuan. Tapi bisa menghasilkan androgen tidak laki-laki perempuan? Bisa, tapi dalam jumlah yang sedikit. Gitu. Kenapa? Karena ya adrenal cortex-nya sama, adrenal cortex penghasil dan estrogennya itu sama. Nah, estrogen tidak hanya buat oleh ovarium, tapi juga oleh adrenal cortex dan testis. Laki-laki bisa menghasilkan hormon perempuan tidak? Atau estrogen? Bisa, tapi dalam jumlah yang sedikit. Ya, secara normal, sehingga apa hikmahnya? Misalnya kita dalam keadaan terdesak nih Ibu ya, Ibu kan perempuan. Tapi misalnya harus ngangkat galon. Kalau tidak punya rasa maskulin gitu, ya, atau hormon ke laki-laki diberikan hormon laki-laki untuk keperluan itulah ya. Terus laki-laki apa hikmahnya diberikan hormon perempuan dalam jumlah sedikit? Jadi dia bisa memahami perasaan istrinya, anaknya, teman perempuannya, gitu ya. Terus bisa menyayangi. Kebayang kalau laki-laki berpikirnya hanya urusan laki-laki saja, gitu ya, tidak ada perasaan
lembut, sayang gitu ya. Nah, ya sehingga itu diperlukan. Nah, tapi kalau misalnya rangsangan lingkungan di sekitarnya itu lebih besar, ya, nah, di sini ini dalam buku loh ya, dalam buku Biokimia Lehninger, sifat pria dan wanita adalah soal keseimbangan antara sekresi androgen dan estrogen. Nah, itulah kenapa kita tidak heran kalau udah paham teori ini, ada laki-laki kecewe-cewean, ada cewek yang tomboy. Kenapa? Karena lingkungannya. Karena hormon ibu. Karena hormonnya yang disekresi sama tubuh. Tadi kan hormon itu berdasarkan rangsangan. Kalau misalnya adrenalin, tidak ada rangsang dari luar, dia bekerja tidak? Keluar tidak? Dihasilkan tidak? Tidak. Kalau misalnya apa nih rangsangan? Misalnya laki-laki, dia laki-laki tapi bergaulnya 90% dengan perempuan. Bisa nggak dia jadi ke perempuan-perempuanan? Bisa. Bisa. Tuh. Ya. Ya gitu. Sehingga nah inilah cikal bakal penyimpangan orientasi seksual dan penyimpangan menyukai atau homoseks. Itu. Jadi apakah itu kalau misalnya ada kita harus melihat ke diri kita ya, mengevaluasi, jangan si itu gitu ya. Tapi kita juga harus waspada kalau ada di sekitar kita yang seperti itu, maka kita harus ajak untuk berdiskusi dan memahami kalau itu tuh menyimpang, bukan gifted dari Allah. Ada nggak Allah memberikan apa namanya, misalnya fisiknya laki-laki tapi jiwanya menyimpang, itu mah berarti dari habit atau dari lingkungannya, bukan kan setiap bayi dilahirkan secara fitrah, tidak ada orientasi ke mana kemana ya. Tapi kalau misalnya dia di fitrahnya itu laki-laki, ya pasti dia akan menghasilkan hormon laki-laki yang sempurna. Ada hormon perempuan tapi sedikit gitu. Nah, kalau misalnya ketika tumbuh dewasa, kenapa dia jadi kayak perempuan dan misalnya maaf ya, payudara misalnya. Nah, kita lihat ya. Nah, androgen itu apa? Hormon laki-laki bisa merangsang pertumbuhan, pematangan dan pemeliharaan sistem reproduksi jaringan kelamin tambahan. Tuh. Ya jaringan kelamin tambahan misalnya apa? Ini ya jakun. Nah, ini payudara, maaf, itu bisa sama androgen. Nah, estrogen mengatur kegiatan sistem reproduksi wanita. Androgen dan estrogen juga berpengaruh besar pada jaringan-jaringan non-reproduktif. Contohnya, androgen merangsang pertumbuhan otot-otot rangka. Makanya kalau ada perempuan yang apa namanya maco gitu ya, saya karena si perempuan itu misalnya ya karena nggak punya suami gitu ya, akhirnya dia sering belanja sendiri, ngurus laundry gitu ya. Atau misalnya anak-anak ya yang main bola gitu, gaulan sama laki-laki, keker gitu si ototnya tuh keker-keker, dadanya bidang, pada akhirnya dia merasa wah saya itu laki-laki gitu. Nah, serem kan? Nah, karena dia tidak dibiasakan sebagai perempuan. Nah, sehingga karena androgennya itu banyak, otot rangkanya semakin kuat. Nah, androgen dan turunan androgen disebut steroid anabolik. Biasanya digunakan oleh olahragawan angkat besi untuk menambah massa otot dan kekuatan. Makanya mereka makan telur itu sampai 10 kilo, 3
Semua hormon steroid terutama dibuat dari satu prekursor yaitu kolesterol, ya. Nah, gangguan keseimbangan hormon seksual perlahan namun pasti dapat mengubah sifat dan fisik. Hormon steroid tadi kerjanya cepat atau lambat? Cepat. Hormon steroid. Lambat. Yang cepat mah adrenalin ya, yang hormon peptida lambat. Sehingga ini kalau misalnya misalnya anak misalnya yang anak laki-laki yang bergaul itu 5 tahun kemudian, kok anak saya centil ya, padahal dia laki-laki misalnya. Karena si hormonnya itu kan hormon hormon steroid. Dia itu mengubah ini enggak? Lihat hormon steroid. Tuh, mengubah DNA. Bisa kelihatan kemayu, menghasilkan protein-protein. Bahkan bisa terjadi perubahan genetik, lebih cantik gitu. Kalau yang perempuan jadi laki-laki, saya tiba-tiba jadi lebih kasep. Salah siapa? Oke, salah siapa coba? Ya salah pengasuhan masa kecilnya. Mana ayahnya, mana ibunya. Nah, kalian sebagai calon-calon orang tua harus memahami betul ya peran pendidikan orang tua untuk anak-anak, atau kalian yang punya adik, punya saudara gitu ya, dilihat karena ini hormon estrogen ya. Nah, ini ya mekanisme hormon. Nah, ini ya steroid atau hormon kelamin masuk ke sini. Ya, tuh mengubah susunan DNA, bahkan mensintesis protein, nanti jadi makanya bisa membentuk kelenjar-kelenjar tambahan. Nah, orang-orang yang tidak paham ini, yang tidak menerima bahwa ini penyimpangan, dia berkata ini pemberian Tuhan. Ya memang secara alami seperti itu, tapi kesalahan habitnya gitu. Seharusnya kamu tidak seperti itu. Kalau misalnya dia bertaubat, menerima dia salah, dia memperbaiki hidupnya gitu ya, dia bisa sembuh. Karena kan Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan, pasti sebagai itunya ada ya harus menjalankan peran itu juga ya. Nah, makanya ini semakin banyak dan ini tuh udah kayak bola salju gitu ya. Gelombang LGBT di dunia itu semakin meningkat dan mereka semuanya punya kepentingan untuk memperjuangkan haknya gitu. Bahkan di Indonesia itu jumlahnya sudah mencapai 3% dan menuntut legalitas perlindungan hak, dan jelas-jelas mereka berkata saya gay, saya lesbi, saya biseks, saya transgender, terus saya manusia. Nah, kalau misalnya kita membiarkan apa? Karena dia laki-laki tapi jiwanya perempuan, dia suka sama laki-laki, fisiknya laki-laki tapi jiwanya cewek. Jadi dia suka sama sama laki-laki. Melihat laki-laki yang maco tuh ya, aduh gitu kan. Cewek yang jiwanya laki-laki ngelihat cewek yang kemayu suka. Jangan sampai ya. Sehingga apa? Kalau mereka menganggap mereka itu benar, terus akhirnya terjadi homoseks. Nah, teman-teman nanti presentasi hari Jumat apa bahayanya homoseks terhadap kesehatan ya. Tuh lihat, herpes, monkevirus dan sebagainya. Bisa ini bayi tak berdosa bisa mengidap, ini anak-anak ya yang kena monke itu, tapi mereka homoseks enggak. Tapi karena dan ini ya sekarang nah, dan ini tuh monkey sex, bahwa gay, bisex dan sebagainya
itu menyebabkan adalah penyebab dari si monkeypox ini ya. Nah, sehingga ini penutup, maka Allah itu sudah menetapkan menciptakan manusia menurut fitrah dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tidak ada, Bu, saya tidak punya orientasi laki-laki atau perempuan, nggak ada. Harus pilih salah satu. Ya kamu dilahirkannya apa? Kamu alat kelaminnya apa? Itu ya. Tapi apa? Kebanyakan manusia tidak mengetahui, bahkan tidak mau tahu. Nah, ini ada slide ya yang tadi Bu cari, makanya teman-teman harus eh, eh, kalau yang belum berdamai dengan masa lalunya karena ketiadaan peran ayah, jadi laki-laki atau ayah itu bukan sekadar pencari nafkah, tapi peran utamanya adalah tadi memberikan eh ini oleh anak-anak. Kalau ada anak yang anak yatim ya, tidak punya ayah, dia hidup bersama ibu, kakaknya perempuan, sekolah gurunya perempuan. Yang dia lihat itu semuanya sosok perempuan, padahal anaknya laki-laki. Dia tumbuh jadi anak yang ke perempuan-perempuanan. Atau dia punya ayah, tapi ayahnya tidak berperan sama sekali dalam kehidupannya. Gitu. Begitupun misalnya ibu. Ibu yang sibuk bekerja atau sibuk apa gitu ya, tidak berperan dalam ininya, anaknya tidak memiliki rasa femininitas atau kelembutan gitu ya. Nah, ini bisa dibaca. Nah, sehingga kalau kita fokus pada fitrah seksual anak-anak dari 0 sampai 15 tahun, ketika anak dewasa, dia fitrah seksualnya itu matang menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Nah, ini eh, ada ya, pada rentang usia berapa saja anak harus sangat lekat dengan ibunya dan harus sangat lekat dengan ayahnya. Nah, teman-teman ini nanti harus belajar ya bagaimana menjadi orang tua. Nah, ini untuk insulin, ini nanti akan jadi tugas ya, kelainan metabolisme. Ya, seperti itu. Udah mau menjelang maghrib. Silakan ada pertanyaan atau ada feedback atau tadi ternyata kita belajar hormon itu jadi ke LGBT, Bu, jadi ke pengasuhan. Ya seperti itu. Ya, harus dikaitkan sama kehidupan kita. Silakan, ada? Kalau tidak ada, ini Ibu. Ini teman-teman tugas ya untuk latihan UAS membuat tabel perbedaan hormon peptida dan hormon steroid. Ya. Ini Ibu share ya nanti di grup. Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha astagfirullah wa atubu ilaik. Ini ada 24 orang ya bersama Ibu, berarti ada yang tidak hadir. Aflah tolong dicek ya. Ibu nggak bawa presensi. Ya, terima kasih ya teman-teman, khususnya Aflah sudah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Terima kasih, Selamat Ibu. beristirahat. Sama-sama. Ibu.